Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prawat Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi hipertensi. Jadi hipertensi ini kita awali dari diagnosa diabetes mellitus. Jadi banyak pasien diabetes mellitus ini memiliki komplikasi hipertensi. Kenapa bisa terjadi? Jadi kita mulai dari bahwasanya pasien diabetes mellitus ini tidak mampu membuat energi dari glukosa. Jadi glukosa tidak mampu masuk ke dalam sel, glukosa hanya berada di dalam pembuluh darah, sehingga hati ini beranggapan sel tidak dapat memperoleh glukosa, sehingga hati akan melakukan gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Jadi membentuk atau membuat glukosa dari bahan-bahan seperti lemak, protein, dan glikogen. Jadi tubuh menganggap sel tidak dapat glukosa sehingga tidak bisa membuat energi. Akhirnya hati membentuk glukosa dengan memecah asam amino, protein, asam lemak, dan glikogen. Nah, hal ini malah sebenarnya memperparah kejadian meningkatnya kadar gula. Karena sebenarnya gula itu ada di dalam tubuh, hanya saja tidak bisa masuk ke dalam sel, tetapi hati malah membuat glukosa baru dengan bahan-bahan lemak dan protein, sehingga glukosa di dalam darah makin meningkat. Nah, peningkatan lemak di pembuluh darah ini karena itu tadi lemak-lemak diubah menjadi glukosa, sehingga banyak sekali lemak di dalam pembuluh darah, menyebabkan pembuluh darah banyak sekali dialiri LDL dan VLDL. LDL dan VLDL ini merupakan protein pengangkut lemak jahat bahasanya. Ada lemak baik biasanya diangkut oleh HDL, high density lipoprotein. Kalau ini low density lipoprotein dan very low density lipoprotein yang mengangkut trigliserida dan kolesterol biasanya. Nah, LDL dan VLDL ini memasukkan kolesterol dan trigliserida ke sel endotel arteri. Nah, kolesterol dan trigliserida ini jika teroksidasi, dia akan membentuk radikal bebas, berubah menjadi radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang sangat merusak bagi sel-sel tubuh. Jadi sel tubuh menjadi rusak. Nah, rusaknya sel tubuh ini akan membentuk jaringan parut. Jadi jaringan parut ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang rusak. Selain jaringan parut, maka sel yang rusak ini akan
tertarik ke tempat terjadinya kerusakan. Nah, ketika sel darah putih tertarik ke tempat kejadinya kerusakan, sel darah putih ini akan menemukan radikal bebas sebagai ancaman. Sel darah putih ini akan memfagosit radikal bebas, dan akhirnya sini radikal bebas akan bercampur dengan sel darah putih, jadi menyatu bersama sel darah putih. Akhirnya sel darah putih yang menyatu dengan radikal bebas ini akan menumpuk di tunika intima ini. Akan menumpuk, semakin banyak sel darah putih yang memakan lemak radikal bebas ini, maka semakin besarlah jaringan ini terbentuk. Selain itu, sel-sel otot polos juga akan melokalisir di sekitar sini, sehingga jaringan ini kerusakan tidak akan melebar. Nah, timbunan ini akan menyebabkan pembuluh darah semakin menyempit, dan akhirnya penampang pembuluh darah jadi semakin kecil. Selain itu juga kerusakan di daerah sini, kerusakan ini menyebabkan tertariknya keping-keping darah. Keping-keping darah akan mulai tertarik ke daerah luka. Fungsinya adalah untuk menutup luka supaya tidak terjadi kebocoran di pembuluh darah. Keping-keping darah akan berkerumun di sini dan akan membentuk benang-benang fibrin menutup luka, dan akhirnya terjadi bekuan di sini untuk menutup. Nah, bekuan ini juga menyebabkan gumpalan yang disebut dengan trombus tadi. Jadi akhirnya terdapat dua gumpalan. Gumpalan ini adalah gumpalan dari benang-benang fibrin yang ditimbulkan dari trombosit atau keping darah, sedangkan gumpalan yang ini adalah gumpalan yang ditimbulkan akibat sel darah putih yang melakukan pemakanan fagositosis terhadap radikal bebas. Nah, penyempitan lumen pembuluh darah ini menyebabkan tekanan darah meningkat, jadi arus darah menuju ke sana semakin sempit, sehingga tekanannya akan semakin meningkat. Ini seperti gambarannya adalah selang air. Jika kamu tutup sebagian lubangnya, maka air yang keluar akan semakin memancar jauh, tekanannya akan semakin tinggi. Nah, sama dengan ini pembuluh darah, ketika tersumbat sebagian, maka tekanan ini akan semakin tinggi sehingga akan muncrat lebih jauh. Nah, tekanan ini akan menyebabkan gumpalan-gumpalan ini, jadi gumpalan yang tumbuh ini adalah gumpalan yang tidak solid.
vaskulernya tadi, pembuluh darahnya menyempit. Ketika menyempit terjadi resistensi perifer meningkat, tahanan tadi meningkat atau tekanannya meningkat. Nah, inilah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah yang disebut dengan hipertensi. Nah, selain diabetes mellitus ada penyebab lain dari tekanan darah yang meningkat. Ini adalah stresor fisik atau emosional dan merokok. Bagaimana stresor fisik atau emosional meningkatkan tekanan darah? Hal itu terjadi karena aktivasi sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini akan melepaskan katekolamin. Katekolamin ini yang pertama adalah epinefrin atau biasa disebut dengan adrenalin. Yang kedua adalah norepinefrin yang biasa disebut dengan noradrenalin. Jadi ini adrenalinnya. Adrenalin. Nah, adrenalin ini akan berikatan dengan reseptor beta 1 ini namanya beta 1 yang berada di jantung. Jadi reseptor ini berada di sel jantung. Akibatnya adalah peningkatan frekuensi dan kontraktilitas jantung. Oleh karena itu orang yang stres biasanya karena ketakutan, karena kaget, nah degup jantungnya meningkat pesat. Ini karena efek dari adrenalin ini yang meningkatkan kinerja jantung. Nah, selain itu norepinefrin atau noradrenalin ini juga bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor alfa 1. Reseptor alfa 1 ini berada di sel-sel pembuluh darah, sehingga efeknya adalah vasokontraksi otot polus vaskuler. Vasokontraksi ini adalah menyempitnya pembuluh darah vaskuler. Nah, dua hal ini, peningkatan frekuensi jantung dan menyempitnya otot vaskuler ini dapat meningkatkan tekanan darah. Bagaimana merokok bisa meningkatkan tekanan darah? Jadi perokok itu, zat-zat yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi pembuluh darah ini. Nah, akhirnya pembuluh darah elastisitasnya atau daya renggangnya berkurang. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pergeseran aliran darah menuju ke perifer. Jika kita gambarkan seperti ini, jadi pembuluh darah normal, kita gambarkan misalkan seperti ini adalah pembuluh normal. Pembuluh darah normal ini memiliki elastisitas, jadi dia bisa berkonstriksi atau menyempit.
metabolisme anaerob ini juga menghasilkan efek samping asam laktat. Nah, asam laktat ini jika ditimbun di otot akan menyebabkan nyeri atau pegal-pegal. Hal ini dapat menyebabkan intoleran aktivitas. Nah, ini semua menyebabkan peningkatan tekanan darah dan hipertensi. Nah, hipertensi ini akan mendorong plak aterosklerotik, menyumbat arteri kecil termasuk arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri yang berada di jantung yang mengaliri otot jantung. Nah, ketika menyumbat akan terjadi infak, ini tadi kematian. Itu adalah komplikasi dari hipertensi, komplikasinya. Nah, ada faktor lain yang menyebabkan hipertensi. Nah, ini saya gambarkan dari bawah. Jadi faktor lain yang dapat menyebabkan hipertensi adalah misalkan penurunan tekanan darah sistemik. Biasanya penurunan tekanan darah sistemik ini karena terjadi misalkan perdarahan hebat, kecelakaan, patah tulang besar, menyebabkan volume berkurang, akhirnya terjadi penurunan tekanan darah sistemik yang luar biasa. Nah, ini akan memicu respon baru reseptor. Jadi respon baru reseptor ini adalah reseptor yang berespon terhadap perubahan tekanan, baru tekanan ya. Reseptor ini berada di mana? Reseptor ini berada di dua tempat, ada di karotis dan di aorta. Di aorta. Jadi ketika tekanan darah menurun, maka baroreseptor ini di badan karotis akan merespon dengan cara yang pertama adalah mengaktifkan sistem saraf simpatis seperti yang di atas tadi. Sistem saraf simpatis diaktifkan, apa efeknya? Ya, peningkatan kontraktilitas jantung dan konstriksi pembuluh darah seperti yang tadi di atas ya. Berespon terhadap adrenalin dan noradrenalin. Selanjutnya juga karena ini berhubungan dengan penurunan drastis tekanan darah, maka aliran darah ke ginjal juga berkurang. Akhirnya produksi urin berkurang. Harapannya ketika produksi urin berkurang, maka volume cairan akan kembali lagi ke vaskuler. Jadi volume darah meningkat. Nah, diet tinggi garam juga dapat meningkatkan volume darah karena terjadi peningkatan natrium dalam vaskuler. Kita tahu natrium atau garam ini sangat menarik cairan. Jadi ketika di dalam vaskuler terdapat natrium, maka cairan akan tertarik ke vaskuler sehingga volume darah
hipertensi kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar, nanti kita bisa diskusi secara terbuka. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and keep healthy.